Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Melanjutkan pembelajaran mengenai program pengolah angka. Ya, dikarenakan mungkin ada keterbatasan di beberapa kakak-kakak sekalian yang tidak memiliki atau tidak tersedia komputer atau laptop di rumahnya, maka dengan ini Ustadz perkenalkan ada aplikasi yang serupa tapi bisa digunakan di smartphone kakak-kakak sekalian, yaitu aplikasi Office Mobile atau Office yang bisa diunduh, dioperasikan di perangkat Android. Aplikasinya ini dia aplikasinya ya, Office seperti yang terlihat di layar. Kakak bisa download ini di Play Store. Ketikkan saja Office ya. Nah, ini dia. Nah, ini yang paling atas ini ya, Office. Silakan download. Nah, di sana sudah tersepaket ya, ada Word, Excel, PowerPoint dan lain-lain. Silakan kakak bisa download. Sebetulnya bisa juga menggunakan aplikasi yang lain, WPS Office atau Microsoft Excel-nya sendiri langsung bisa. Tapi pada video kali ini Ustadz akan contohkan menggunakan aplikasi Excel yang ada di dalam Microsoft Office ini, aplikasi Microsoft Office paket. Baik, coba kita buka ya aplikasi Office ini. Bismillah. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, karena pembahasannya adalah Microsoft Excel, maka coba kita buat. Nah, kita buka bagaimana cara membuat dokumen baru Microsoft Excel di aplikasi Office ini. Pertama adalah untuk membuat dokumen baru, yaitu dengan menyentuh atau menekan tombol plus yang ada di bawah layar ini, yang di tengah ya, tombol plus. Coba dibuka, ada 3 pilihan, catatan, lens, dokumen. Kita pilih dokumen ya, yang sebelah kanan. Pilih dokumen, maka akan ada 3 pilihan, ada Word, Excel, dan PowerPoint. Kita membahas program pengolah angka. Nah, berarti program pengolah angka itu apa? Excel ya. Kalau Word apa Word? Program pengolah kata. Nah, kalau PowerPoint, program untuk pengolah atau membuat presentasi. Nah, kita akan membahas program pengolah angka, dalam hal ini menggunakan Excel. Untuk membuat file baru, ya, kita pilih yang pilihan yang buku kerja kosong, ini yang di tengah, yang bagian Excel. Kita pilih. Ya, nah ini dia. Ini adalah tampilan awalnya, buku kerja kosong. Tampilannya seperti ini ya. Tampilannya sudah disesuaikan dengan tampilan untuk lebih mudah dioperasikan di smartphone atau di HP. Untuk fitur-fiturnya tidak jauh beda dengan yang di komputer. Nah, seperti biasa ini ada sel ya. Kita tinggal sentuh saja untuk mengetik di mana selnya. Tinggal sentuh saja ya. Seperti biasa ada A, B, C, D, E itu nama-nama kolomnya, dan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu adalah baris. Ini adalah baris, ini kolom. Kemudian ada apa lagi? Nah, untuk mengetikkan, misalkan kita ingin menulis tulisan di sel A1, kolom A, baris 1 yang ini ya. Caranya adalah ketuk dulu di situ lokasinya, mana yang mau kita ketik, lokasi yang dimana kita ingin menulis. Setelah diketuk di situ, setelah diketuk di situ, kita ketuk bagian yang ini nih, yang ada FX. Di situ kan ada kotak kosongnya.
Ini bagian formula bar namanya nih. Yang ini nih. Tuh. Kita ketuk itu kita bisa ngetik dari sini. Misalkan kita ingin buat judulnya adalah daftar siswa kelas 8. Daftar siswa kelas 8 pakai Romawi. Nah, tuh, di situ daftar siswa kelas 8. Jika oke, sudah oke, kita pilih checklist yang warna hijau ini nih di bawah sini nih. Nah, ini. Selesai. Maka akan tampil tulisan daftar siswa kelas 8. Begitu juga kita ingin menulis di sini di bawahnya, klik dulu di bawahnya. Kita tulis lagi di situ SMPIT. Kita gunakan huruf besar semua ya. SMPIT Akmala Sabila. Jangan lupa checklist lagi sini. Tandanya sudah selesai mengetik. Nah, seperti itu ya. Cara mengetiknya seperti itu. Nah, kemudian kita ingin buat, ini kan daftar siswa kelas 8 SMPIT Akmala Sabila. Maka kita buat di A4. Nah, ini sel A4. Mulai dari A4 ya, kita buat tabelnya. Mulai dari nomor. Nah, ulangi ini. Ketik di situ, klik di sini. Tuliskan no untuk nomor. Kemudian ke sebelahnya klik lagi di situ. Itu untuk NIS. NIS. Kemudian sebelahnya klik lagi nama siswa. Sebelahnya lagi status. Sebelahnya lagi alamat. Oke, checklist selesai ya. Nah, sudah tercipta ya. Ini nama-nama kolomnya. Oh, ini gimana Ustadz? Ini terpotong. Bagaimana cara menyesuaikan lebar kolomnya? Nah, sama seperti menggunakan komputer. Klik dulu, kita misalkan ingin melebarkan ini ya, ingin menyesuaikan lebar kolom nama siswa karena di situ terpotong. Nah, di situ ditempatkan dulu, klik dulu di situ. Kemudian klik kolomnya, itu kolom C, maka huruf C itu diklik. Nanti akan tampil seperti ini. Nah, di situ di kolom C itu sebelah kanan ada garis-garis 2. Nah, itulah yang digunakan untuk menggeser, mengatur lebarnya. Coba ya, Ustadz geser nih ya. Mana nih? Nah, tuh bisa ya. Tuh kita bisa ubah-ubah. Kita bisa geser-geser. Selebar apa? Misalkan kita ubah segini lebarnya. Untuk nama siswa. Tuh, seperti itu. Dan jika sudah selesai, klik sembarang saja untuk selesai. Tuh. Baik, coba kita isikan nomor. Kita isikan nomor dari mulai 1. Nah, oke. Kemudian selanjutnya nomor 2. Nah, kita buat 10 nomor saja. Nah, untuk mengisikan nomor ini sampai dengan 10 ada cara cepat ya. Cara cepatnya seperti ini, Kak. Cara cepatnya untuk mengisi otomatis. Klik namanya autofill ya, cara cepat untuk mengisi ini. Klik situ, kemudian kita blok. Tuh, di blok. Jadi seperti ini. Ulangi ya. Klik, itu kan ada lingkaran 2 ya, pojok kiri atas dan pojok kanan bawah. Kita tekan yang pojok kanan bawah ini, ditekan, geser ke bawah. Tuh, itu jadinya memblok. Memblok 1 dan 2. Nah, kemudian, di situ kan di atasnya tiba-tiba muncul tuh ada gambar gunting, ada gambar kertas, ada gambar papan dada ya. Ada tulisan komentar, bersihkan, ada isian. Kita pilih yang isian. Klik isian. Maka akan berubah jadi seperti itu tampilannya, kotaknya. Ada kotak dua, pojok kanan atas, kiri atas dan kanan bawah. Kita tekan yang kanan bawah. Geser ke bawah. Maka otomatis akan otomatis mengisi sendiri, lepas. Otomatis ya. Supaya lebih cepat. Oke, selesai. Sentuh di sembarang tempat, selesai.
Nah, kita sesuaikan lebar kolom nomor ini supaya tidak terlalu lebar. Segitu terlalu lebar ya, kita klik bagian huruf A ini, kemudian digeser-geser. Nah, sesuaikan. Itu cukup ya. Kemudian untuk nis, nah kita isi. Nisnya diisi, tulis ini Ustadz, kakak-kakak kan masuk ke Akmala tahun 2018 ya. Nah, nomornya 18. Ini saja lebih mudah. 2018 titik 06 titik 1 titik indeks yang pertama 001. Oke, selesai checklist. Jangan lupa checklist. Nah, ini terpotong juga. Bakal terpotong ini nih. Kita ketika nama siswanya contohnya adalah misalkan Adit ya Pratama. Nah, Ustaz ngarang ini ya, Aditya Pratama misalkan namanya. Terpotong seperti biasa, kita sesuaikan, klik B, kolomnya diklik, kemudian digeser, geser, masih terpotong juga, geser lagi. Nah, sesuaikan. Sebetulnya untuk menyesuaikan otomatis juga bisa ya, dengan cara mengklik 2 kali itu yang ada garis 2-nya nih. Diklik 2 kali contoh ya. Ustaz klik 2 kali, tek. Tuh otomatis akan menyesuaikan sesuai dengan lebarnya. Tuh nih, statusnya karena masih ada di Akmala berarti aktif ya. Ketika saya aktif, statusnya aktif. Oke, kemudian alamatnya. Nah, alamatnya boleh diisikan alamatnya di mana. Kita tuliskan saja kotaknya saja lah supaya lebih singkat. Atau ya kotaknya saja, misalkan di alamatnya adalah asalnya dari Jakarta. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya 2018.06.1.002. Oke. Nah, namanya siapa? Namanya Farshad Faris Aditama. Dan ngarang aja ini nih. Saya jangan protes tapi ya. Statusnya juga aktif. Alamatnya Cirebon. Oke. Kita sudah punya dua nama ya di sini ya. Sudah punya 2 nama. Ini terpotong, kita sesuaikan dulu lebarnya. Tidak supaya terlihat. Baik. Nah, silakan kakak-kakak buat seperti ini. Ya, lanjutkan untuk mempercepat nih. Untuk pengisian list supaya lebih cepat sama seperti pengisian nomor supaya otomatis, klik dulu di blok. Nah, di blok seperti itu. Cara membloknya seperti tadi, klik dulu yang nomor satunya. Kemudian ada lingkaran yang di bawah, ya pojok kanan bawah, ditekan, digeser ke bawah. Seperti ini terblok. Kemudian pilih bagian yang isian ini nih. Di sini ada bagian ini ya. Muncul, klik yang isian, maka berubah menjadi kotak hijau seperti itu. Pilih kotak yang kanan bawah. Ditekan, digeser. Maka akan otomatis tuh lihat urut 001, 002, 003 dan sampai dengan 010. Tinggal nanti dilanjutkan isi namanya. Namanya bebas. Statusnya buat saja aktif semua. Untuk mempermudah ini juga mengisi aktif nih. Gampang caranya. Sama di blok. Yang isian tarik ke bawah. Isinya udah aktif semua langsung otomatis. Sulap ya. Nanti dilengkapi ya nama-namanya 10 anak. Ini alamatnya juga dilengkapi. Nah, seperti itu nanti silahkan dibuat.
kita rapikan dulu. Perhatikan ini. Nah, kita rapikan. Judul bagusnya di tengah ya. Bagaimana cara membuat supaya di tengah? Sama. Ini kan ada di kolom A1 tadi, kita buatnya di A1 ya. Daftar siswa kelas 8. Maka kita blok dulu ke kanan. Cara membloknya, tekan lingkaran yang kanan bawah ini, yang di bawah digeser ke kanan. Tuh. Karena itu sampai dengan alamat itu ada di kolom E, maka kita sampai kolom E saja. Kolom E sudah diblok kan seperti itu ya, sampai kolom E. Tuh, sudah terblok. A sampai E kita buat di tengah. Bagaimana caranya? Nah, untuk mengetengahkan ini caranya adalah lihat di pojok di bagian bawah. Bagian kanan di bagian bawah. Nah, di bagian kanan itu ada seperti tanda panah kecil ke atas. Klik itu ya. Tuh yang ini. Tuh. Ini ada bagian beranda. Ya, kita di bagian beranda ini, kita geser ke bawah, cari ini dia nih. Gabung dan tengahkan. Klik. Tuh. Maka otomatis tulisan daftar siswa kelas 8 akan ada di tengah antara kolom A dan kolom E, ada tengah-tengahnya. Lakukan hal yang sama untuk SMPIT Akmal Sabilanya. Klik di blok sampai dengan E ya, sampai dengan kolom E. Kemudian klik ini, gabung dan tengahkan. Otomatis ada di tengah. Langkah selanjutnya kita buat supaya lebih menjadi tebal ya, menjadi cetak tebal. Diklik dulu tulisan daftar kelas 8-nya, diklik nih. Diklik tuh. Kemudian ke bawah sini cari, di scroll ya. Nah, ini yang B, tandanya bold untuk menebalkan. Yang SMPIT juga di bold juga tebalkan. Nah, ini lebih rapi ya. Tuh, lebih rapi. Kemudian ini kan nama, tulisan judul kolomnya, status, alamat masih belum rapi ya. Kita ketengahkan supaya rapi. Di blok dari mulai sampai dengan alamat kita blok. Bagaimana cara mengetengahkannya? Cara mengetengahkannya ini lewat sini juga sama. Pilih yang ini, tengah. Tuh, di tengah semua ya. Kemudian kita tebalkan. Setelah ditengahkan, tebalkan. Seperti itu. Dah. Selesai ya. Selesai. Kemudian bagaimana Ustadz cara membuat garisnya? Nah, seperti kita ketahui, walaupun di sini sudah ada kotak-kotaknya, kalau di print itu tidak ada kotak-kotaknya, ini masih polos. Nah, supaya nanti ada kotak-kotaknya seperti tabel, maka kita harus membuat garisnya. Caranya seperti apa? Kita blok semua dari mulai ujung nomor 0, itu tulisan 0 sampai dengan bagian bawah sini. Hup. Setelah diblok, kemudian seperti biasa kita tekan icon tanda panah yang kecil ini yang di pojok kanan bawah layar. Seperti itu. Kemudian ada tulisan, kita langsung saja ke sini ya. Coba di scroll ke bawah ya, ada gaya sel. Pilih gaya sel. Nah, silakan pilih yang mana. Bisa seperti ini. Kalau ini polos ya. Seperti ini bisa, ini polos juga. Cari yang bergaris. Ini nih, seperti yang bergaris ini. Nah, seperti itu. Ada garis-garisnya ya. Atau yang ini. Boleh dipilih saja yang paling menarik yang mana. Ustaz pilih yang ini saja, cukup. Baik. Nah, seperti ini lebih menariknya. Berwarna, ada garisnya. Seperti itu cara membuat tabel, membuat file baru di aplikasi Excel, di aplikasi Office. Iya. Caranya seperti itu. Nah, untuk menyimpannya bagaimana jika sudah selesai? Sebetulnya ini otomatis tersimpan. Kalau punya Ustadz otomatis tersimpan online, tersimpannya di OneDrive. Nah, untuk menyimpan tinggal klik ini nih.
untuk mengubah namanya ini, di bagian atas layar itu ada tulisan buku disimpan. Artinya judul filenya itu adalah buku dan statusnya ini sudah disimpan otomatis. Untuk mengubah judulnya tinggal klik saja tulisan buku ini, diklik. Tuh, bisa. Ini adalah daftar siswa saja. Siswa kelas kita 8 pakai saja. Nah, daftar siswa kelas 8. Kalau sudah, klik checklist ini di keyboard. Oke, selesai. Maka berubah judulnya jadi daftar siswa kelas 8. Tersimpan. Atau kita ingin menyimpan di HP, supaya ingin bisa menyimpan di HP, klik yang titik 3 ini. Di atas ada titik 3, klik. Tuh, simpan. Simpan atau simpan sebagai. Kita pilih simpan sebagai saja ya. Simpan sebagai, pilih supaya bisa tersimpan di HP, pilih perangkat ini. Alhamdulillah. Simpan, cari di mana? Misalkan di dokumen. Judulnya mau dirubah boleh, mau seperti ini, seperti tidak apa-apa. Kemudian ketika sudah selesai, klik simpan. Maka sudah tersimpan di dokumen. Oke ya. Maka sudah selesai, seperti itu cara membuat tabelnya. Nah, sekarang tugasnya kakak adalah download aplikasinya, kemudian buat filenya seperti ini ya, buat tabel seperti ini. Sebetulnya Ustadz ini melihat contoh yang ada di halaman 183 buku cetak. 183 buku cetak TIK. Di situ ada ya contohnya. Silahkan kakak buat. Nanti kalau sudah dibuat, kakak boleh kirimkan filenya. Filenya kirimkan boleh lewat WhatsApp ataupun lewat Google Classroom ya. Nanti Ustadz buatkan tugasnya itu, assignmentnya di Google Classroom. Nanti bisa di situ, bisa dikirimkan lewat Google Classroom, bisa dikirimkan lewat WhatsApp. Nah, silahkan ya dicoba, dilatih. Pokoknya kakak harus, walaupun di rumah, kita bukan libur ya. Kita bukan libur, kita ini tetap belajar di rumah. Ustadz di sini berusaha keras supaya yang terbaik lah untuk kakak-kakak sekalian. Maka mohon kerjasamanya ya buat kakak-kakak yang serius gitu kan ya. Ustadz dan Bunda di sini sudah serius, maksudnya ya, sungguh-sungguh ya mengajarkan semudah mungkin. Kita buat semudah mungkin. Maka harapannya kakak-kakak juga bisa serius dalam belajar ya gitu ya. Mudah-mudahan ya ada ilmu yang bermanfaat. Ya mungkin itu sekian materinya. Oh ya, jika ada kendala dalam pembelajaran daring ini, jangan sungkan-sungkan untuk dikonsultasikan ya. Konsultasikan boleh ke Ustadz lewat nomor WhatsApp yang sudah Ustadz kasih di grup itu, di Classroom, di Hangout. Boleh konsultasikan. Kalau ada masalah, bingung, nggak ngerti, boleh WhatsApp ya. Boleh kontak ke bundanya atau ke Ustadznya. Jangan diam. Ya. Jangan diam ya. Itu saja pesan dari Ustadz. Oh iya, jangan lupa disiplin, ada 5 disiplin supaya kalau kakak ingin ini cepat selesai ya. Nah, lakukanlah 5 disiplin ini. Yang pertama adalah disiplin disiplin yang pertama yaitu disiplin menjaga jarak sosial atau physical distancing atau diam diri di rumah. Jika tidak ada perlu macam-macam, maka cukup di rumah saja ya. Kemudian disiplin yang kedua adalah disiplin menggunakan masker. Jika kakak keluar rumah, maka gunakan masker kain. Masker kain saja cukup, yang bisa dicuci itu ya. Karena apa? Karena virus ini menyebarnya melalui droplet. Droplet itu seperti cairan kecil, partikel kecil yang keluar kalau kita berbicara, kita bersin, ada orang batuk, itu keluarnya dari situ. Nah, itu bisa menular lewat situ. Makanya
siapa tahu kita yang membawa virusnya gitu kan ya. Maka kita harus disiplin menggunakan masker supaya tidak menularkan kepada yang lain. Karena 85% itu pembawa virusnya tidak terlihat sakitnya seperti orang sehat seperti biasanya. Makanya siapa tahu barangkali kita yang membawa virusnya supaya orang lain tidak terkena virus. Maka kita harus, kalau kita keluar rumah, kita harus disiplin menggunakan masker. Kemudian yang ketiga adalah disiplin untuk menjaga kebersihan. Menjaga kebersihannya yaitu dengan standar yang lebih tinggi ya. Jadi biasanya kita sudah berperilaku bersih, maka ini harus ditingkatkan lagi, seperti rajin mencuci tangan setelah keluar dari rumah, ganti pakaian dari luar itu dilepas, ganti pakaian yang khusus buat di dalam rumah, cuci tangan seperti itu tuh, mandi yang bersih. Nah, kalau kita ada paket kiriman apa dari luar, habis beli-belian bersihkan dulu ya. Kemudian yang keempat adalah disiplin untuk menjaga vitalitas tubuh, menjaga kesehatan. Minum jangan kurang dari 2 liter sehari. Banyak minum. Makan makanan yang bergizi ya, sayuran. Makanan yang cukup. Kemudian berolahraga 30 menit sehari. Berjemur. Kemudian yang kelima adalah disiplin apa? Disiplin beribadah, disiplin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa. Kita sudah berusaha ikhtiar seperti disiplin nomor 1 sampai 4. Nah, kita jangan lupa berdoa ya. Berdoa itu sangat penting. Itu saja mungkin yang dapat Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat. Doakan Bunda dan Ustadz di sini. Kakak-kakak juga mudah-mudahan sehat semua di rumah. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.